Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dialog beragama itu ada dua istilah yang harus dipahami. Yang pertama tentang agama, berbeda dengan beragama. Makanya keagamaan itu berbeda dengan keberagamaan. Kalau keagamaan kaitannya dengan prinsip normatif agama. Tapi kalau keberagamaan terkait dengan aktivitas individu pengikut dari sebuah agama yang di situ dipengaruhi oleh prinsip agama itu sendiri, juga dipengaruhi oleh latar belakang historis individu itu. Misalnya dalam satu pesantren mendapatkan prinsip ajaran agama, itu nanti keluar dari pesantren dalam merefleksikan keberagamaan itu bisa berbeda-beda. Corak cara pandang, cara berefleksi itu bisa berbeda-beda. Dan itu sah selama dalam koridor yang tetap mengindahkan pada perspektif keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Konsep Islam yang kita pelajari dengan penjelasan satu sumber itu memungkinkan nanti bisa terjadi pengembangan sesuai dengan latar belakang individu yang menikmati konsep Islam itu. Dia menikmati konsep Islam itu tidak terlepas dari latar belakang individunya. Si Fulan A menikmati konsep Islam yang begitu indah, Islam itu subhanallah, pokoknya targetnya bahagia dunia akhirat dengan konsekuensi-konsekuensi amal perbuatan yang harus diikuti, yang dibangun berdasarkan rukun iman, rukun Islam, ihsan. Itu kan ideal sekali itu. Dan diikat dengan syahadat tauhid dan syahadat rasul, dan dikuatkan dengan modeling percontohan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, oleh Wali Songo misalnya. Itu kan ideal sekali. Tapi bisa berbeda ketika dalam tataran implementasi atau aktivitas keberagamaan. Nah, perbedaan itu tidak terlepas dari latar belakang seseorang. Dalam konsep yang sama yang kita pelajari dalam satu ruangan, terkait dengan yang tadi kita bahas, direspon oleh mahasiswa yang dari Papua, itu akan berbeda dengan respon dan refleksi dari mahasiswa yang dari Jawa Tengah. Respon mahasiswa Papua dan refleksi mahasiswa Papua terkait dengan tema kajian kita itu berbeda dengan respon dan refleksi mahasiswa Jawa dengan tema yang sama-sama dikaji tadi. Nah, respon yang berbeda itulah yang disebut keberagamaan. Yaitu sebuah cara pandang, cara bersikap tentang Islam yang berbeda-beda antara satu sama lainnya, yang kesemuanya itu tidak terlepas dari latar belakang kesejarahan seseorang. Tidak hanya itu, refleksi seseorang yang dididik di lingkungan keluarga yang keras
itu Islamnya keberagamaannya berbeda. Keberagamaan anak yang dididik di lingkungan yang keras dengan keberagamaan anak yang dididik di lingkungan yang tidak keras itu berbeda. Nah, makanya agama itu satu hal, keberagaman itu hal yang lain. Sama-sama Islam, Muhammadiyah dan NU, tapi cara refleksinya bisa berbeda. Padahal sumbernya sama, Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan satu pesantren dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, belajar sama Kiai Soleh Darat. Bisa berbeda, satu merefleksikan keberagamaan ala Muhammadiyah, satu merefleksikan keberagamaan ala Nahdlatul Ulama. Tapi prinsip keagamaannya sama, keberagamaannya berbeda. Karena ada latar belakang. Mungkin Mbah Ahmad Dahlan itu dilatar belakangi perspektif modernis di saat itu. Mbah Hasyim Asy'ari dilatar belakangi arti pentingnya untuk membangun perspektif tradisionalis, aturos, menjaga khasanah klasik. Dan itu kita saksikan bersama. Muhammadiyah terimplementasi dalam gerak keberagamaan yang merespon perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dengan lembaga pendidikannya yang banyak, modern, kuat dalam merespon saintifik, ilmu pengetahuan, rumah sakit, dan banyak sekali instrumen-instrumen modernitas Muhammadiyah dalam merefleksikan keberagamaan. Tetapi tentu tidak sebanyak di NU terkait dengan mereka yang ahli menguasai aturos. Di NU banyak yang menguasai aturos, kajian-kajian klasik, kitab kuning. Tapi tetap saja orang NU banyak yang kalau sakit di rumah sakit Muhammadiyah. Bahkan tidak sedikit juga orang-orang NU yang ingin anaknya masuk ke perguruan tinggi, banyak yang perguruan tinggi Muhammadiyah. Atau sebaliknya, orang-orang Muhammadiyah yang putranya pengen ngaji kitab, mau tidak mau ya di pesantren Nahdlatul Ulama. Prinsipnya sama, tapi konteks keberagamaannya berbeda. Karena dilatar belakangi oleh latar belakang masing-masing individu. Lah, sekarang kalau kita kontekkan, biasanya itu kan yang terjadi, pertanyaannya kan begini, mengapa perlu dialog beragama? Mengapa perlu moderasi beragama? Mengapa perlu moderasi beragama? Karena di dalam agama itu harus diakui syarat dengan konflik. Keyakinan seseorang itu bisa menimbulkan hasrat emosi seseorang terhadap komunitas atau kelompok atau pihak lain yang berbeda keyakinan. Karena tidak sedikit orang memahami Islam secara dalam konteks Islam misalnya sebagai ideologi gerakan. Tidak sedikit, artinya banyak yang memahami Islam itu dipahami dari perspektif ideologi gerakan. Islam tidak dipahami sebagai agama pembebasan dan pencerahan. Kalian sendiri memahami Islam itu sebagai ideologi gerakan atau sebagai agama pembebasan dan pencerahan. Islam sebagai ideologi gerakan komunal
atau Islam sebagai agama pembebasan dan pencerahan? Halo? Kalian memahami Islam, oke, dari perspektif kalian memahami Islam itu sebagai ideologi komunal atau memahami Islam itu sebagai agama pembebasan dan pencerahan? Nah, agama sebagai pembebasan, sebagai agama pembebasan dan pencerahan. Tapi yang di luar komunitas akademik banyak yang memahami Islam itu sebagai ideologi komunal untuk menggerakkan sebuah komunitas. Nah, karena munculnya Islam dipahami sebagai ideologi gerakan komunal inilah, maka muncul konflik, baik konflik intern umat beragama maupun antar umat beragama, yang biang, kalau saya sedikit kasar itu kan biang kerok, katakan begitu. Biang kerok konflik beragama itu kan menjadikan agama sebagai ideologi komunal, sehingga komunitas yang menjadikan agama sebagai ideologi komunal inilah yang akhirnya menyebabkan konflik intern umat Islam sendiri, bahkan memancing konflik antar umat beragama dengan komunitas-komunitas lain. Ini kan problem. Oleh karena itu, bagaimana resolusinya? Ya, melakukan moderasi beragama, dialog moderasi beragama, memahamkan kepada publik. Sebenarnya di dalam agama itu kan sudah ada ajaran yang moderat. Tapi persoalannya karena ada atau karena kemunculan gerakan ideologi komunal atas nama agama, maka ajaran moderasi beragama yang sebenarnya ada pada agama itu sendiri, ada pada prinsip agama itu sendiri, menjadi terabaikan. Bahkan komunitas yang melakukan gerakan ideologi komunal dengan mengatasnamakan agama ini tidak segan-segan mengambil dalil-dalil teks agama yang mendukung gerakan ideologi komunal ini. Teks agama yang mengarah pada moderasi itu diabaikan. Jadi ada pembelokan, ada kepentingan, kehendak komunal mengalahkan prinsip agama demi keberlangsungan ideologi komunal kelompok dari agama, sebuah kelompok dari sebuah agama. Ini problem. Nah, makanya moderasi beragama itu selain memang perlu mengungkap kembali prinsip agama yang moderat, itu perlu juga memahami teks agama yang humanis. Untuk counter wacana atau balasan, wacana balasan, wacana jawaban yang telah dibelokkan oleh gerakan komunal yang mengambil titik ajaran agama sebagai instrumen untuk menggerakkan ideologi komunal ini. Nah, komunitas ini harus dikanter. Nah, siapa yang mengkanter? Ya kita semua. Kita harus mengkanter itu. Biar ada keseimbangan, bukan karena kebencian, biar ada keseimbangan. Nah, biar ada keseimbangan wacana antara ideologi komunal yang ingin dia gerakkan dari agama Islam ini misalnya, itu kita kantor dengan gerakan kita melalui lembaga, melalui pembelajaran pada anak-anak, pada santri, kepada tetangga, melalui pengajian itu. Dan kita jangan bosan untuk menyampaikan teks agama yang humanis, sehingga ketika ketemu teks-teks agama yang
sekiranya dipahami secara mainstream sebagai sebuah teks yang mengabsahkan kekerasan, itu perlu ditinjau ulang. Jangan-jangan kita yang salah memahami, atau jangan-jangan mainstream yang salah memahami teks agama yang mengajarkan kepada kekerasan. Karena sesungguhnya tidak ada agama yang menghalalkan kekerasan. Kok ada teks yang mengajarkan kekerasan, harus dicurigai itu. Pasti itu ada kepentingan komunal, komunitas tertentu, atau ada kemungkinan tafsir dari seseorang yang memiliki latar belakang komunal itu tadi, sehingga dia dalam menafsirkan itu penuh dengan perspektif komunalisme, perspektif kelompok, sehingga yang bukan kelompoknya adalah sebuah ada lawan yang harus diberangus, lawan yang harus ditumpas dan sebagainya, yang akhirnya menimbulkan konflik. Kita memberikan counter wacana dengan memberikan pemahaman teks agama yang humanis. Itu bukan mendirikan kelompok, bukan membuat komunitas baru, bukan membuat komunalitas baru, tapi sebagai counter wacana untuk membangun humanitas teks itu tadi. Memang kesannya sekilas, oh ini ada kelompok komunal, terus kita membuat kelompok sendiri, bikin counter wacana, seolah-olah nanti akan berbenturan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Tidak begitu. Nanti kejujuran dan ketulusannya akan dilihat dari prinsip ajarannya ini. Sama-sama mengelompok, yang satu mengelompok untuk ideologi komunalnya, yang satu mengelompok untuk pencerahan dan pembebasan. Seperti mengelompoknya Nabi dengan para umatnya, sahabatnya pada saat itu tentu berbeda dengan mengelompoknya masyarakat kafir Quraisy. Nah, kafir Quraisy itu karena arogansi kesukuan, komunalitas masyarakat jahiliyah yang didominasi oleh sistem kesukuan, sistem kelompok, sehingga pikirannya itu ya untuk membesarkan komunalitasnya masing-masing, masyarakat Arab. Dan Nabi mengelompok bukan untuk seperti ini, mengelompoknya dalam rangka pembebasan dan pencerahan, yang nanti pada akhirnya juga bisa dinikmati oleh kelompok yang lain. Sehingga dalam Fathul Makkah, Nabi yang sekuat itu tidak menumpas kelompok-kelompok lain, justru mencairkan kelompok-kelompok lain yang sangat komunalis, yang sangat mengedepankan ras kelompoknya dan merendahkan ras kelompok yang lain, sehingga menjadi gerakan rasisme komunal jahiliyah itu. Dan itu betul-betul menjadi cair ketika kelompok Nabi Muhammad kuat. Nah, makanya bukan berarti yang mengelompok itu adalah gerakan komunal. Ada kelompok yang memang mengarah kepada ideologi komunal, ada kelompok yang mengarah kepada membangun perspektif yang sama, kebersamaan dalam membebaskan dan mencerahkan umat. Jadi tidak setiap yang kelompok itu adalah gerakan komunal. Gerakan komunal itu kan arah kepentingannya kan untuk kelompoknya sendiri. Tapi gerakan yang mengelompok yang arahnya untuk pembebasan dan pencerahan ini kan kepentingannya untuk yang lain. Nah, itu harus dipahami bersama. Sehingga kalian tahu komunitas yang membebaskan dan komunitas yang penuh rasisme atau penuh diwarnai dengan nuansa-nuansa komunalisme itu. Lah yang kedua, perlu juga memahami kelompok beragama yang memahami agama menjaga harmoni sosial. Nah, jadi moderasi beragama itu perlu juga didukung sebuah kelompok dalam keberagaman ini
yang betul-betul menjaga harmoni sosial. Karena beragama ini tidak hanya membangun komunitas antar umat beragama. Beragama itu juga harus membangun komunitas sosial. Baik sesama umat yang beragama maupun mereka yang tidak memiliki kesamaan prinsip agama. Tapi perspektifnya adalah perspektif sosial, memang. Perspektifnya perspektif sosial dari komunitas manapun. Itu. Dan yang ketiga, resolusi dalam membangun moderasi beragama itu adalah menjaga prinsip keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Selama tiga unsur ini tidak dibangun, maka gagal melaksanakan moderasi beragama. Nah, jadi unsur penting dalam membangun moderasi beragama, yang pertama apa? Memahami teks agama secara humanis. Yang kedua apa? Beragama yang menjaga harmoni sosial. Yang ketiga, menjaga prinsip keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kalau konteks di Indonesia kan sudah terasa. Prinsip agamanya sama. Tapi akan menjadi berbeda ketika masuk dalam komunitas FPI yang Forum Pembela apa? FPI itu apa? Forum Pembela Islam yang dipimpin siapa? Rizik Syihab. Ya kan jadi beda. Agama dijadikan sebagai instrumen untuk membangun ideologi komunalisme. Ideologi komunalisme dengan sistem Imamul A'zam, imam besar, yang seolah-olah hanya mereka yang berhak menilai sesat atau tidak sesat. Sehingga kalau didaftar berapa itu fatwa-fatwa menyesatkan yang keluar dari imam besar itu. Sampai presiden aja digoblok-goblokan kan. Istananya disebut istana Dajjal atau istana iblis misalnya. Pernah dengar kan itu kan? Sosial media. Oh itu kok mosok. Lah kalau dia nggak percaya pada presiden, nggak percaya pada istana negara di sana, ngapain di Indonesia? Mengapa dia merasa jumawa seperti itu? Karena ini sistem nasab. Sistem nasab itu sangat berpengaruh untuk membuat aroma arogansi imam besar Rizik Syihab, dan glorifikasi kenasaban itu sangat dijadikan brand untuk mengkooptasi, mendoktrinasi publik sebagai sosok yang layak menjadi imam besar dan layak sebagai pemilik kebenaran tunggal dan layak menyesatkan orang lain karena punya legitimasi nasab ini. Wah ini kan repot. Sebelum ada yang meneliti kan enak saja. Oh setelah ada yang meneliti ya jadi defisit sekali pengaruhnya. Defisit itu apa? Kurang atau tambah? Kurang. Pengaruhnya kurang sekali. Dan akhirnya legitimasi keberadaannya menjadi lemah untuk membangun agama sebagai ideologi komunalisme imam besar Rizik Syihab yang dari klan Ba'alwi itu. Sebenarnya kalau nggak ada fenomena Rizik Syihab kan klan Ba'alwi di Indonesia tidak ada masalah. Ini baru lagi dari FPI, tidak ada berapa jam
Prabowo diangkat dilantik menjadi sudah viral lagi kan? Dari kelompok FPI baca nggak kalian? Belum baca. Oh itu mengkucing-kucingkan presiden kita. Padahal kalau udah jadi presiden kan harus kita hormati. Ya kita beri kesempatan. Nanti kalau ada kekurangan ya kita kritik. Tapi kan belum bekerja, baru dilantik, belum bekerja sudah dicaci-caci begitu. Itu kan nggak punya niat baik yang mencaci. Ya harusnya kita beri kesempatan 100 hari kah, 200 hari, 300 hari, atau berapa hari, kita beri kesempatan dulu. Belum apa-apa udah dicaci. Karena mereka merasa dalam komunitas yang diagungkan. Tapi kan ditertawakan banyak orang sekarang. Karena yang menjadi penyebab legitimasi, arogansi, kesombongannya itu sudah dibongkar oleh Kiai Ahmaduddin Utsman itu. Nah, memang kadang-kadang kita mencerabut kesombongan gerakan komunal itu dari titik ekstrim yang menjadi titik lemah mereka, kadang-kadang diperlukan. Tetapi kan mau tidak mau harus dalam koridor apa? Yang manusiawi. Nah, menunjukkan ketidakabsahan mereka, ketidak terkonfirmasinya mereka sebagai cucu Nabi dalam sebuah tesis. Ini manusiawi atau tidak manusiawi? Dalam sebuah tesis secara ilmiah, manusiawi atau tidak manusiawi? Apa? Manusiawi atau tidak? Mengapa dikatakan manusiawi? Karena dari pemikiran, bukan dari persekusi. Menunjukkan kesalahan orang lain dengan cara menabuk dan membunuh, manusiawi atau tidak manusiawi? Tapi kalau menunjukkan kesalahan orang lain dengan cara memberi pengetahuan, kamu itu salah. Perbuatan kamu itu tidak manusiawi, merugikan orang, begini loh, begini loh, begini loh, begini. Dan nanti kamu itu bisa terjerat hukum ketika nanti di pengadilan. Begini loh, begini. Manusiawi tidak manusiawi kalau begini. Tapi kalau ada orang salah langsung tiba-tiba plang hajar, itu manusiawi tidak manusiawi? Tidak manusiawi. Sama kalau ada copet pencuri langsung dihajar massa, manusiawi tidak manusiawi? Copet loh. Tetap tidak manusiawi. Meskipun copet, ya diberi pengetahuan kamu itu salah, ayo ke kantor polisi aja, biar nanti polisi yang menyelesaikan. Ayo ke pengadilan, biar pengadilan yang menyelesaikan. Kan lebih enak begitu. Nah, makanya Kiai Imad itu menjalankan moderasi beragama. Mengapa? Dalam memberikan resolusi dalam ruang keberagaman ini, itu ada jalur-jalur yang mengindahkan berbagai pihak dengan konsisten melaksanakan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Ketika ada orang membelokkan makam yang bukan dari leluhurnya dibelokkan kepada leluhur orang lain misalnya, itu manusiawi atau tidak manusiawi? Halo? Tidak Kalau kemudian mengingatkan dengan cara mempersekusi atau marah atau membakar rumahnya, manusia tidak manusiawi. Nah, tapi kalau meluruskan sejarah, si A ini bukan anaknya si B, si A ini itu anaknya si C. Dengan meluruskan sejarah seperti itu, manusia tidak manusiawi. Manusiawi. Jadi kelihatan mana langkah beragama yang manusiawi dan tidak manusiawi. Itu kelihatan dari 3 hal tadi itu tadi. Yang pertama apa? Beragama dengan memahami teks agama secara humanis, beragama dengan menjaga harmoni sosial. Yang ketiga, beragama dengan menjaga prinsip keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Itu. Makanya kalau beragama diikat dengan 3 unsur itu, maka terasa moderasi beragama itu.
Tapi kalau dengan sistem persekusi, kekerasan itu nggak bagus. Nah, makanya ini bingung ini. Dengan cara yang manusiawi, Kiai Imad membuat tesis menghadapi orang yang biasa melakukan persekusi dan kekerasan. Ini bingung ini. Yang selalu mengedepankan persekusi dan kekerasan ini bingung. Mau dilawan dengan kekerasan dia pakai cara ilmiah, mau dihentikan semua orang sudah tahu dalam posisi apapun, komunitas dia mau tidak mau harus berlangsung untuk membangun ideologi komunal di satu sisi. Di sisi lain ada yang melemahkan gerakan komunal itu dengan cara manusiawi. Yaitu cara solusi yang terbaik menyelesaikan konflik sosial begitu, konflik beragama. Sehingga lawan dengan cara kekerasan apapun, itu tetap kita cara mengingatkannya dengan cara yang penuh keadilan, kemanusiaan dan persamaan, tetapi mengena. Nah, jadi kamu nanti kalau di tengah masyarakat begitu, konflik agama itu jangan dihadapi dengan kekerasan. Cari titik yang paling humanis, penuh persamaan, penuh keadilan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah.